Halo lo, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat menikmati akhir pekan. Saya Arsbun Arif dan Rocky Gerung dari Rocky Gerung Official Forum News Network. Bung Rocky, heboh pagar laut ini mulai mengalami eskalasi. Rakyat dan mahasiswa Banten mulai bergerak setelah sebelumnya mereka ini hanya diam ketakutan ya. Saya pikir kita harus memberikan semacam apresiasi kepada beberapa pihak yang punya peran dalam soal ini, mulai dari eh, Said Didu, para aktivis yang mengobarkan perlawanan, ada figur seperti Khalid, itu nelayan asal Serang yang sekarang menjadi ikon baru di media. Kemudian para netizen, Pak Prabowo yang merintahkan perintah bongkar pagar itu juga harus kita berikan semacam apresiasi. Titik Soeharto, Ketua Komisi 4 yang turun langsung ke lapangan. Dan jangan lupa ada nama Menteri ATR Nusron Wahid yang saya lihat dia menjadi game changer karena dari dialah yang ketika dia membongkar fakta bahwa adanya HGB, sertifikat HGB dan SHM di pagar laut itu. Iya, menarik untuk uh, mengintai, sebetulnya mengintai ya, langkah-langkah dari Menteri ATR kepada BPN ini, Saudara Nusron Wahid lengkapnya itu. Justru karena dia mengambil terobosan di tengah-tengah kemacetan komunikasi politik antara pemerintah dan rakyat. Lalu mulai dibuka oleh Nusron, mulai dari Pantai Indah Kapuk, HGB, dan karena tekanan netizen, akhirnya Nusron masuk di dalam sebetulnya frekuensi yang sama dengan para pengerti, yaitu membocorkan dari dalam apa-apa yang sebetulnya atau hal-hal yang sebetulnya ingin diketahui oleh publik melalui kuriositas netizen, yaitu aspek-aspek hukum yang dimanipulasi oleh hubungan antara pengusaha dan penguasa. Nah, itu yang kemudian merebak kemana-mana bahwa soal HGB ini bukan sekedar laut, ada hutan juga yang diberikan hak milik bahkan itu. Jadi Pak Nusron ini, saya kenal baik watak Nusron sebagai aktivis dulu di UI, mengerti apa yang disebut memanfaatkan opini publik untuk memungkinkan politik itu diasuh kembali melalui kecerdasan atau sistem berpikir yang kritis. Kan tanpa pikiran kritis tidak mungkin ini dibongkar nih, mulai dari pagar, HGB kiri kanan, sepanjang Pantura juga potensi Semarang, Jawa, Sumatera Utara, Sulawesi. Jadi kelihatannya Nusron akan jadi sebut aja orang yang mungkin masuk dalam kapasitas seperti Pak Luhut di zaman dua periode Pak Jokowi pemerintah, yaitu orang yang mampu untuk menerobos semua hal gitu kan. Jadi Nusron kita mesti beri untuk sementara, kita beri kesempatan pada beliau sebagai menteri dengan kapasitas dengan kekuatan politiknya itu di backup oleh Golkar untuk mulai membuka satu wacana yang bakal menghasilkan pikiran-pikiran baru bahwa penyelundupan hukum, manipulasi hukum itu adalah hal yang berlangsung secara sistematis dan terstruktur dan masif di rejim sebelumnya. Kan yang dibongkar oleh Nusron dalam rejim sebelumnya. Jadi Nusron mulai memperlihatkan bahwa di zaman Pak Jokowi manipulasi hukum tanah itu udah berlangsung secara STM ya, sistematis, terstruktur dan masif. Tapi saya pikir Nusron ini nggak boleh kita biarkan sendirian ya, karena oligarki, rezim Jokowi yang sampai sekarang masih bercokol di pemerintahan Prabowo. Dan jangan lupa internal Golkar sendiri, karena Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia kan termasuk apa yang disebut oleh para netizen ini sebagai ternak Mulyono. Saya menginginkan Nusron tumbuh terus sebagai seseorang yang jadi whistleblower dari dalam istana, atau seorang yang menjadi parameter bahwa ada upaya untuk membongkar kembali kejahatan di masa lalu.
Dan kapasitas Nusron pasti teranda karena dia aktivis yang lincah itu, dan bahkan seringkali terlalu lincah sehingga seringkali hampir terpleset. Tetapi satu hal yang bagus hari ini, Nusron membaca opini publik tuh. Dia bukan menjadikan politik itu sebagai public relation buat diri dia sendiri, tapi dia membaca opini publik, bahwa publik menghendaki dimulainya satu era keterbukaan, dimulainya era untuk mengevaluasi semua yang salah di masa lalu. Dan masa lalu yang paling dekat tentu masa lalu Pak Jokowi. Jadi kemungkinan itu bisa kita proyeksikan Nusron akan jadi seseorang atau sosok yang akan diingat oleh publik ke 2029. Tentu Nusron juga diam-diam dia punya semacam ya tabungan strategi ke 2029. Itu bagus saja sebagai, karena dia adalah sudah menjadi tokoh Golkar. Jadi kita mau Nusron menjadi jembatan baru untuk menghubungkan antara politik nilai yang dianut oleh mahasiswa LSM, masyarakat sipil. Politik nilai artinya politik yang mengarahkan kehidupan ke depan itu berdasarkan etika, berdasarkan kepastian hukum, berdasarkan tertib administrasi. Itu semua kita sebut sebagai politik nilai itu. Bukan politik yang sifatnya tukar tambah. Jadi Nusron harusnya jadi proponen dari politik nilai baru tuh. Kalaupun itu kita paksakan pada dia, tentu tetap dengan batas bahwa Nusron itu adalah bagian dari kepentingan Golkar. Golkar ada di dalam Kim Plus, tetapi selalu ada subjektivisme pada seseorang untuk menghasilkan distingsi atau alat pembeda dengan menteri-menteri yang lain. Kita lihat Pak AHY bahkan dalam soal urusan pertanahan ini, regulasi tanah itu tidak datang ke publik atas kepentingan publik, tapi dia mengerti ada problem publik. Namun dalam relasi dalam komunikasi politik yang diutus adalah staf khususnya atau orang yang diminta untuk menerangkan pada publik, yaitu Saudara Saki ya, yang juga saya kenal baik sebagai orang Demokrat yang punya wawasan, tapi juga memulai aktivitasnya dari sisi politik yang dulunya berlawanan dengan Jokowi. Kan kita tahu anak-anak muda Demokrat ini suara kader Demokrat selalu begitu. Itu sifatnya dulu adalah berupaya untuk menghalangi perluasan kekuasaan Pak Jokowi. Jadi kita bayangkan misalnya Nusron yang datang dari dalam Golkar mengambil posisi frontal, sementara Demokrat masih di dalam posisi untuk mengedit public relationnya. Jadi saya kira itu semacam perbandingan bagaimana Nusron bisa muncul atau bisa kita inginkan kemunculannya terus-menerus, supaya soal-soal yang masih diendapkan tetapi sudah diketahui masih diendapkan oleh pemerintah maksudnya, tapi sudah diketahui oleh netizen, itu dibuka aja sebagai problem yang harusnya dikaitkan dengan masalah yang ditinggalkan oleh Presiden Jokowi sebelumnya. Kasus pagar laut di Tangerang ini kalau mau dimanfaatkan betul ya, ini bisa menjadi pintu masuk berbagai evaluasi terhadap berbagai kebijakan di era Jokowi yang sekarang ini menjadi beban berat dan menjadi warisan yang buruk yang ditinggalkan untuk pemerintahan Prabowo. Justru ada kasus Belly, kasus Belly artinya kasus yang akhirnya jadi perbincangan publik itu, kasus yang dikontroversikan di Pantai Dekabu. Maka netizen, LSM, kalangan akademisi mulai berupaya untuk mempelajari pola yang sama di tempat-tempat yang lain. Jadi Nusron harus mendahului pola ini supaya terlihat bahwa Nusron proaktif untuk memperhatikan bahwa publik tidak mungkin berhenti mempersoalkan ketidakadilan agraria, ketidakadilan konflik pertanahan kan. Jadi sebetulnya ada pola yang bisa dibaca lalu dipakai oleh kementerian untuk menilai bahwa selama era Pak Jokowi itu begitu banyak kasus yang polanya sama, yaitu kerjasama manipulatif antara aparat hukum dan kekuasaan dan pengembang kan itu, atau korporasi. Jadi pola ini yang memang datanya pasti ada di LBH, ada di Walhi, ada di pusat-pusat studi. Tetapi kalau yang bicara itu adalah menteri setaraf Nusron atau bahkan senekat Nusron, maka kasus-kasus ini perlahanan akan mengumpul minimal untuk dijadikan alasan mempersoalkan rejim sebelumnya.
ini sebetulnya menyumbang pada upaya untuk membongkar kembali skandal-skandal hukum di era Pak Jokowi itu. Jadi parlemen juga akan dapat energi dari data-data yang sedang dikumpulkan atau harus diucapkan oleh Nusron, dan energi yang ada tersisa, yang bukan tersisa, yang makin kuat di masyarakat sipil untuk mempersoalkan legacy dari Jokowi, yaitu hutang, yaitu kerusakan lingkungan, yaitu kecurigaan antar etnis. Kan semua itu mesti dikembalikan dalam upaya kita membersihkan semua hal yang tadinya tertutup, karena pada waktu selama 10 tahun ini Jokowi mengendalikan semua peralatan opini publik kan. Nah, ini ada kesempatan. Jadi Pak Nusron ini salam dari masyarakat sipil, menginginkan Anda itu bukan jadi tumbal, tapi jadi seseorang yang melepaskan anak panah itu, supaya sasaran dari kabinet Pak Prabowo ini terlihat sebagai sasaran etis. Jadi sasaran etis itu artinya bongkar dulu semua hal di belakang yang tidak etis, yaitu di era pemerintahan Pak Jokowi. Dan itu yang memungkinkan kita punya harapan, punya politics of hope, punya nilai baru untuk mempertaruhkan kehidupan kita di era kepemimpinan Presiden Prabowo. Posisi sebagai Menteri ATR ini sesungguhnya sangat strategis ya kalau dikaitkan dengan isu global berkaitan dengan konflik agraria, deforestasi, dan juga perusahaan lingkungan. Jadi karena ini posisinya sangat strategis sekali. Ya, kita harus dorong terus, karena kampus sedang diumpankan ke dalam wilayah yang berbahaya, itu tidak disogok oleh tambang tuh. Nah, bayangkan misalnya kalau Nusron juga ikut berbicara di situ, supaya dari sisi apapun dia bisa cari alasan bahwa dia berhak untuk memberi penilaian pada proposal-proposal yang ditawarkan ke kampus-kampus. Bahwa Nusron itu bagian dari NU yang menerima tambang, ya oke, dia bisa manipulatif itu atau berdiplomasi untuk membenar-benarkan itu. Tetapi universitas yang menerima sogokan tambang itu lain lagi ceritanya, karena itu betul-betul melanggar metodologi, melanggar etik, melanggar perintah undang-undang, yaitu tugas kampus itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas kampus itu adalah menggali pikiran, bukan menggali-gali tambang tuh. Tugas kampus adalah memastikan bahwa semua tambang itu bisa diuji secara akademis, apakah itu amdalnya bagus atau tidak. Bukan kampus yang gali-gali tambang, kampus justru menjadi filter supaya ekstraktivitas kita itu betul-betul comply dengan ide langit bersih, ide perlindungan ekologi, kan itu mestinya tuh. Jadi mumpung ada tema baru, yaitu upaya untuk melihat secara lebih komprehensif, lebih sistematis bagaimana perusahaan lingkungan itu justru disponsori oleh kekuasaan di masa lalu. Bagaimana perusahaan lingkungan itu justru dibenar-benarkan oleh rektor-rektor yang dapat dana dari pemerintah Jokowi untuk membenar-benarkan AMDAL, kan itu intinya itu. Demikian juga banyak fakultas hukum saya kira yang disogok oleh kekuasaan untuk mencari cara supaya proses pemilihan lagi itu terlihat seolah-olah legal tuh. Juga rektor-rektor yang disogok oleh kekuasaan untuk jadi pembenar Omnibus Law. Nah, ini isu-isu yang saya kira saudara Nusron tahu, karena saya kenal dia dari zaman UI sebagai aktivis itu, dan harusnya juga dia masih punya nilai politik etis, nilai politik aktivisme di era ketika dia jadi pemimpin politik di Golkar dan menjadi teknokrat di kabinet Pak Jokowi, kabinet Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, kesempatan ini baik bagi Nusron. Kalau Anda ingin investasi lebih besar ke 2029, Anda lakukan sesuatu yang saya sebut aja semacam radical break, sehingga nanti ada tagline no Nusron, no viral, kira-kira begitu kan. Nah, itu sebetulnya dorongan yang ingin saya terangkan atau saya tekankan atau saya desakkan pada Menteri Nusron, karena ini adalah pikiran akademis, tempat dia dulu pernah bermukim. Salam akal sehat. Salam akal sehat.